Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini tentunya masih tetap kita dalam pembelajaran materi pembelajaran di IPS dalam subtema kita yakni peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran di tema kita kali ini yang pertama menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dan yang kedua, mendeskripsikan perdagangan antar pulau. Yang ketiga, mendeskripsikan perdagangan antar negara. Yang keempat, menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Dan yang kelima, menganalisis pendistribusian kembali pendapatan suatu negara. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Mari kita simak penjelasan materi di bawah ini. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian terbagi menjadi tiga. Yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau disingkat RTK. Yang kedua, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau disingkat dengan RTV. Kemudian yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Dalam artian peran rumah pemerintah di sini jadi pemerintah sebagai penyedia atau yang pemangku kebijakan. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya, rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas yang pertama sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi, atau dalam bahasa kita adalah karyawan. Yang ketiga, bunga atau interest. Interest yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan keempat, laba atau keuntungan atau disebut juga profit ya, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena keluarga telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba atau manajer ya nanti ya. Sekarang yang kedua, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau disingkat RTV. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi tersebut ini akan kemudian dijual atau ditawarkan ke pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia umumnya dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, ataupun badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Peran rumah tangga pemerintah, yakni rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi pemerintah, memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Yang dimaksud dengan regulator dalam perekonomian, pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara.
Yang kedua, konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah pun juga memiliki peran sebagai konsumen atau pengguna. Yang ketiga adalah produsen. Selain sebagai produsen, selain dari konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam hal ini menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Dan mudah-mudahan untuk di pertemuan yang akan datang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.